Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas akibat enggan menolong Ahlul Bait Rasulullah. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dikisahkan, pada zaman dahulu ada seorang syarifah, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Sa'adah Ba'alawiyin yang telah lama menjanda bersama anak-anaknya. Setelah ditinggal wafat suaminya, sang syarifah itu terpaksa menjual rumahnya. Kian hari, kehidupan ekonomi sang janda miskin itu semakin sulit mendapatkan penghasilan, hingga ia dan anak-anaknya yang masih kecil terusir dari rumah sewaannya. Sang syarifah tak tahu harus pergi kemana meminta pertolongan. Di sana ada seorang ulama besar dan sekaligus seorang mufti terkemuka. Maka syarifah itu mendatangi ulama mufti tersebut untuk sekedar meminta izin bertempat tinggal sementara di rumahnya yang besar tersebut. Lantas mufti itu berkata, "Apa bukti engkau keturunan Rasulullah?" Syarifah tidak bisa berkata apa-apa, karena maklum pada masa itu belum ada lembaga Rabithah Alawiyin yang mengeluarkan semacam paspor untuk melegitimasi seseorang benar seorang syarif atau syarifah keturunan Sayyidina Hasan atau Husain, cucu Rasulullah. Si syarifah terdiam tak mampu meyakinkan sang ulama. Si ulama enggan membantu syarifah, bahkan mufti itu mengusir syarifah dan anak-anaknya. Pada malam harinya, si ulama bermimpi akan memasuki surga. Ia menyaksikan istana-istana megah yang sungguh sangat indah. Sang mufti berharap bisa memasukinya. Saat ia melangkah ingin memasukinya, ada seseorang yang menahannya oleh seorang penjaganya. Ulama itu ditarik paksa keluar untuk menjauhi istana tersebut. Sang penjaga berkata, "Engkau harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sang ulama segera mendatangi Rasulullah yang berdiri tak jauh dari ia berada. "Duhai Rasulullah, aku Fulan bin Fulan. Dulu aku sewaktu di dunia mencintaimu, banyak berselawat padamu. Mengapa aku tidak diizinkan memasuki istana yang indah itu? Akuilah aku sebagai umatmu, berilah aku syafaatmu." Lantas dijawab oleh Rasulullah, "Mana bukti engkau umatku?" Si ulama terdiam tak mampu membuktikan apa-apa. "Mengapa saat datang keturunanku meminta perlindungan padamu, engkau masih mempertanyakan dan meminta bukti? Engkau katakan cinta padaku, namun kau memusuhi anak zuriat keturunanku. Engkau bela orang yang membela orang yang memusuhi anak cucuku. Tidak ada cinta bagi orang yang tak mencintai keturunanku." Sang ulama itu terbangun. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia sangat menyesal mengabaikan janda syarifah miskin beserta anak-anaknya yang hanya sekedar meminta pertolongan. Esok harinya, ulama itu pergi mencarinya. Berhari-hari ulama itu mencari sang syarifah itu, bertanya ke sana kemari, hingga didapatlah kabar sekarang syarifah itu telah mendapatkan tempat tinggal sementara di rumah seorang tokoh pemuka agama Yahudi. Sang ulama mengatakan, "Serahkan syarifah yang tinggal di rumahmu itu padaku, biar aku saja menampungnya." Namun sang pemuka Yahudi itu menolak menyerahkan syarifah dan anak-anaknya. Bahkan tokoh Yahudi itu telah memberikan separuh bagian rumahnya untuk ditinggali selamanya oleh syarifah dan anak-anaknya. Sang ulama terheran-heran mengapa pemuka Yahudi itu begitu kekeh mempertahankan syarifah tersebut. Apa untungnya baginya? Bukankah ia dan syarifah itu berbeda agama? Pikir sang ulama tersebut. Sang tokoh Yahudi itu mengatakan, "Wahai ulama, dulu aku tidak percaya pada nabi kalian Muhammad. Tapi tadi malam ia datang menemuiku dan mengucapkan terima kasih atas bantuanku menolong anak cucunya yang sedang dalam kesusahan. Beliau telah memberikan jatah istana indah di surga itu padaku. Maka saksikanlah aku berikrar, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat pena pencari hikmah, hari ini banyak orang Islam mengaku cinta pada Rasulullah, namun mereka ikut mencela dan memusuhi terhadap cucu zuriat Rasulullah. Semoga kita diselamatkan dari membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pena pencari hikmah, Anda pasti tahu siapa Imam Syafi'i, seorang imam dan pendiri mazhab Syafi'iyah. Inilah ketinggian adab Imam Syafi'i terhadap Ahlul Bait Rasulullah. Imam Syafi'i, seorang imam dan pendiri mazhab Syafi'iyah, pernah mengutip satu hadis yang redaksinya berbunyi, wa aimullahi law anna fulana binti fulan sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya fulana binti fulan mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Orang-orang yang mendengar ucapan tersebut terkejut serta mempertanyakan keilmuan Imam Syafi'i. Wahai imam, mengapa engkau tidak menyebutkan hadis itu seutuhnya sesuai dengan redaksinya? Mengapa engkau tidak ilmiah mengutip hadis tersebut seperti demikian redaksinya? Wa aimullah law anna Fatimah binti Muhammadin sarakat la qata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Imam Syafi'i mengatakan, hadis itu maklum, sudah diketahui umum oleh kebanyakan orang. Semua orang pun sudah mengetahui siapa yang kumaksudkan dengan Fulanah binti Fulan. Redaksi hadisnya benar, sekiranya Fatimah mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin aku ucapkan, sebab aku menaruh penghormatan yang sangat tinggi terhadap para Ahlul Bait keluarga Rasulullah. Meskipun hanya mengucapkan redaksi hadis, aku tidak pantas mengatakan Fatimah binti Muhammad mencuri. Ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, hal itu tidak mungkin terjadi pada diri Ahlul Bait Nabi. Kedua, ucapan itu wajar saja diucapkan oleh Rasulullah sebagai ayahnya. Begitulah tingginya adab dan etika dicontohkan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i kepada generasi selanjutnya. Beliau benar-benar memuliakan para Ahlul Bait Rasulullah. Kecintaan serta penghormatan Imam Syafi'i terhadap para Ahlul Bait Rasulullah sampai-sampai beliau pernah difitnah serta dituduh ikut terlibat gerakan Syiah Rafidhah. Namun, tuduhan itu ternyata tidak benar terbukti. Imam Syafi'i menjawab tuduhan fitnah atas kecintaannya terhadap para Ahlul Bait Rasulullah itu dengan mengucapkan syairnya yang masyhur. Sekiranya hanya disebabkan mencintai Ahlul Bait Muhammad dikategorikan Rafidhi, maka saksikanlah dengan kecintaanku pada Ahlul Bait, maka aku adalah Syiah Rafidhi. Hari ini kita akan mendapati orang-orang mengkritik bahkan membantah sikap penghormatan terhadap Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melontarkan ucapan-ucapan agar tidak berlebihan menghormati dan memuliakan Ahlul Bait Rasulullah, disebabkan ketidakmengertian mereka terhadap siapa yang telah berjasa dalam dakwah Islam ini pertama kalinya hingga ke negeri kita. Padahal, jika bukan para Ahlul Bait Rasulullah, dari mana kita mengenal Islam? Berkah dakwah dan perjuangan para Ahlul Bait Rasulullah, kita mendapatkan cahaya dan keberkahan Islam. Bahkan, perintah untuk mencintai serta memuliakan para Ahlul Bait Rasulullah itu sendiri telah diajarkan dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta balasan kebaikan apapun pada kalian, melainkan mengasihi keluargaku. Maka, mencintai dan memuliakan Ahlul Bait Rasulullah sebagai bukti mencintai serta memuliakan datuknya baginda Rasulullah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.